Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rohida Pakpahan, Sarjana Komunikasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Anggita Yulia. Saya Vanessa Mulia Rajmanda. Saya Mariska Sulistiawati. Saya Rati Rahmawati. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas, yaitu Sistem Aplikasi Pelacak Hewan atau FineMount. Yang pertama yaitu latar belakang pembuatan aplikasi pelacak hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang harus dilindungi serta disejahterakan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan Pasal 66 Ayat 1 yang berbunyi, untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Hewan peliharaan tidak selalu dikandangkan karena akan membuat hewan tersebut menjadi stres. Hewan dibiarkan di luar kandang oleh pemilik agar hewan tidak stres. Oleh karena itu, pemilik sering kehilangan hewan peliharaannya. Solusi yang dibuat untuk keluhan masyarakat yang kehilangan hewan tersayangnya, sehingga dibuatlah alat pelacak pada hewan peliharaan modern yang umumnya menggunakan sebuah GPS untuk menentukan lokasi hewan yang dicari. Alat pelacak tersebut berupa aplikasi yang bernama FineMount. Solusi pengembangan dari aplikasi FineMount ini untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi, yaitu kehilangan hewan. Aplikasi ini cukup mudah digunakan hanya dengan memasukkan kode ke dalam aplikasi dan otomatis pelacak tersebut akan aktif. Pengguna dapat melihat keberadaan hewan mereka yang menggunakan kalung melalui aplikasi tersebut. Kalung tersebut dapat dibeli melalui aplikasi belanja online yang sudah tersedia, seperti Shopee dan Tokopedia. Tujuan pembuatan aplikasi pelacak hewan ini yang pertama, merancang dan membangun sistem monitoring pelacak lokasi hewan berbasis Global Positioning System atau GPS yang dapat melacak lokasi dengan koordinat latitude dan longitude yang dapat memberikan informasi data yang diperoleh dari parameter GPS untuk mempermudah dalam pemantauan pemilik hewan. Yang kedua, menganalisis kinerja dari rancang bangun sistem monitoring pelacak lokasi hewan berbasis GPS. Manfaat dari aplikasi ini, yang pertama, membantu mengatasi permasalahan masyarakat yang sering kehilangan hewan peliharaannya untuk mengetahui posisi hewan peliharaan yang dimilikinya. Yang kedua, masyarakat tidak perlu khawatir akan hilangnya hewan peliharaan. Dan yang ketiga, memudahkan pemilik peliharaan untuk mengetahui posisi hewan peliharaan yang dimilikinya. Sistem aplikasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen terbagi menjadi 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Berikut penjelasan dari ketiga kata tersebut. Yang pertama itu sistem. Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu, pengertian yang lain, sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan atau input, pengolahan, processing, serta keluaran output. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya ada informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan baik saat ini maupun mendatang. Informasi juga merupakan salah satu sumber data yang tersedia bagi manajer dan dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain. Berdasarkan dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang diolah dan bermanfaat bagi penggunanya dalam mengambil keputusan. Informasi yang baik merupakan informasi yang memberikan nilai tambah, value added, bagi penggunanya. Selanjutnya, manajemen. Definisi manajemen konvensional merupakan proses sosial yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, mengarahkan, memotivasi, koordinasi, dan pengendalian. Diterapkan pada upaya karyawan untuk memanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Menurut Lee,
tahun 2001, sistem informasi manajemen sebagai sistem atau proses yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi efektif. Selanjutnya ada sistem aplikasi. Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang mempunyai beberapa fitur tertentu untuk dapat diakses oleh pengguna aplikasi tersebut. Sistem sendiri memiliki arti perangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Biasanya, sistem aplikasi dibuat atau dianalisis karena memiliki sebuah permasalahan antara beberapa pihak, sehingga terjadi dan terbentuknya sistem aplikasi untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan merupakan hewan kesayangan pemiliknya, hewan yang dirawat, dijaga, diberikan makan, dan diberikan fasilitas untuk mereka merasa nyaman. Manusia memelihara hewan biasanya untuk menjadikan teman atau sahabat agar tidak merasa kesepian. Dan juga hanya manusia yang memiliki jiwa pencinta hewan yang bisa memiliki hewan peliharaan. Karena biasanya manusia yang memiliki jiwa pencinta hewan akan terus merawat dan menjaga layaknya makhluk hidup yang seharusnya. Selanjutnya ada dimensi-dimensi kepemilikan hewan peliharaan. Hubungan antara pemilik dengan hewan peliharaannya dipengaruhi oleh persepsi pemilik dan karakteristik hewan peliharaannya. Dengan melihat peran hewan peliharaan dalam hubungan dengan temuan pada antropologis, diketahui 3 dimensi dari hubungan pemilik dengan hewan peliharaannya, yaitu ada attachment, interaksi, dan peran hewan lain peliharaan sebagai human substitute, menurut Tahel F. Selanjutnya ada interaksi manusia dengan hewan. Interaksi dapat dianggap dimensi yang signifikan untuk menguji hubungan antara hewan peliharaan dan pemiliknya, di mana beberapa pemilik hewan peliharaan memberikan produk dan juga memberikan jasa untuk hewan peliharaannya. Misalnya pelatihan dan peralatan yang dirancang untuk melibatkan hewan peliharaan dalam kegiatan indoor dan outdoor, yang memungkinkan hewan peliharaannya lebih bersosialisasi dengan pemiliknya dan orang lain. Selanjutnya ada hubungan substitut. Berdasarkan definisi tentang anthropomorphism, human substitute dalam penelitian ini mengacu pada kecenderungan memanusiakan sesuatu yang bukan manusia, menurut Bagas Sumunarjati. Menurut definisi tentang anthropomorphism tersebut, lebih dari 70% dari pemilik menganggap hewan peliharaannya sebagai pengganti dari anak, saudara, dan atau hewan. Selanjutnya ada pentingnya hewan bagi pemiliknya. Dengan adanya dorongan untuk memberikan dan menerima kesenangan kepada hewan inilah yang menjadi salah satu tujuan yang ketika dilakukan berdampak positif bagi para pemiliknya. Gambaran kebahagiaan pemilik peliharaan yang dapat dilihat pada aspek emosi, positive emotion, positive relationship, meaning and accomplishment. Keseluruhan aspek tersebut akan terpenuhi apabila adanya kelekatan antara manusia dengan hewan peliharaannya. Selanjutnya ada lokasi. Dalam geografi, lokasi atau tempat biasanya digunakan untuk menyebutkan sebuah wilayah yang ada di permukaan bumi atau tempat lainnya. Lokasi juga merupakan letak atau sebuah posisi objek pada permukaan di bumi yang dapat ditentukan secara langsung dengan melihat Google Maps. Selanjutnya ada pelacak. Sistem pelacakan merupakan pemanfaatan teknologi GPS yang dapat memantau keberadaan pengguna kendaraan, barang, atau hewan peliharaan sebagai sistem keamanan. Menurut Kompasiana, cara kerja dari pelacakan tergantung dari pengguna memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Setiap kendaraan akan mengirim data melalui jaringan seluler. Data dari koordinat akan dikirim ke database, kemudian akan dikirim kembali ke aplikasi dalam tampilan Google Maps. Selanjutnya ada GPS tracking. GPS tracking adalah suatu sistem pemantauan jarak jauh yang menggunakan satelit GPS sebagai penentu lokasi kendaraan atau aset bergerak dengan tepat dan akurat dalam bentuk titik koordinat yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk peta digital, sehingga dapat dimengerti dengan mudah bagi penggunanya. Selanjutnya ada perancangan desain produk pada aplikasi FindMail.
bentuk tampilan aplikasi FileMail di Play Store. Yang pertama ada bentuk tampilan aplikasi FileMail di Play Store pada aplikasi yang akan dibuat dan untuk mengatasi permasalahan yang dirasakan pemelihara hewan. Aplikasi ini dapat diinstal di Play Store ataupun di iOS. Yang kedua ada bentuk tampilan menu login akun atau pembuatan akun. Pengguna aplikasi ini setelah melakukan penyelesaian install aplikasi, pengguna akan disuruh memasukkan username dan password, kemudian login. Namun jika belum mempunyai akun, pengguna dapat mengklik tulisan sign up. Baik, slide selanjutnya akan saya bacakan tentang bentuk tampilan menu pada perancangan aplikasi pelacak hewan yang bernama FileMail. Setelah pengguna melakukan login akun, akan muncul fitur-fitur seperti menu pet, chat, kemudian maps, scan QR, dan juga menu akun. Pada menu fitur pet, pengguna dapat membuat fitur hewan peliharaan dengan masing-masing jenis hewannya. Kemudian bisa memasukkan foto hewan, nama hewan, jenis hewan, dan jenis kelamin pada hewan. Kemudian ketika pengguna mengklik salah satu profil hewannya, akan muncul foto hewan peliharaannya, dan di situ terdapat menu lihat di peta, di mana ketika pengguna mengklik menu tersebut akan muncul peta atau maps keberadaan hewan tersebut. Kemudian ada menu pesan, di mana di situ berisikan tentang informasi di mana hewan tersebut berada. Kemudian ada edit postingan, pengguna bisa mengedit postingan atau gambar pada hewan peliharaannya, dan ada identitas kalung yang dipakai hewan tersebut, kemudian ada nama hewan, kemudian ada daerah tempat tinggal hewan tersebut. Next slide. Selanjutnya ada bentuk tampilan menu pesan. Pada menu ini, pengguna dapat melihat notifikasi yang muncul ketika hewan peliharaannya menjauh dari lokasi mereka. Kemudian fitur ini terdapat ada tanggal, ada hari, ada bulan, jam, jarak di mana hewan peliharaan menjauh dari lokasi atau hilang. Kemudian terdapat fitur lihat peta, di mana ketika pengguna mengklik fitur tersebut akan dialihkan ke maps di mana lokasi hewan tersebut berada. Next slide. Kemudian ada bentuk tampilan menu maps. Di fitur ini, menu maps ada di aplikasi FileMail, di mana menu ini digunakan untuk melihat keberadaan hewan peliharaan si pengguna aplikasi ini. Next slide. Selanjutnya ada bentuk tampilan menu scan QR atau kode kalung. Di fitur ini, aplikasi FileMail adalah bisa di scan QR atau memasukkan kode kalung hewan peliharaan. Pengguna bisa memilih mau scan QR yang ada di dalam kalung hewan tersebut atau memasukkan kode kalung seperti memasukkan nama hewannya, kemudian ada ID hewan yang ada di kalung, dan password yang dibuat sendiri untuk keamanan. Next slide. Kemudian ada bentuk tampilan menu akun. Di menu terakhir ini, di mana isinya itu ada fitur profil, kemudian ada fitur bahasa yang digunakan untuk memilih bahasa yang akan digunakan pada aplikasi tersebut. Kemudian ada fitur tutorial berisikan tentang cara penggunaan aplikasi FileMail. Kemudian ada kontak support yang berisikan tentang kontak-kontak penghubung masalah yang dihadapi si pengguna aplikasi FileMail. Dan yang terakhir itu ada fitur about, di mana berisikan tentang aplikasi FileMail. Next slide. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah untuk perancangan sistem aplikasi pelacak hewan yang bernama FileMail, yaitu kami menyediakan aplikasi pelacak hewan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi, yaitu kehilangan hewan. Aplikasi ini cukup mudah digunakan hanya dengan memasukkan kode ke dalam aplikasi. Masyarakat tidak perlu khawatir akan hilangnya hewan peliharaan, karena akan ada aplikasi FileMail untuk para pemilik hewan peliharaan. Selesai sudah presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.